Assalamualaikum sobat-sobat penikmat alur film. Kali ini kita akan mengalur salah satu film epik dan terbaik yang memiliki alur yang tidak biasa. Dijamin sobat-sobat bakalan puas sama film yang satu ini. Film ini mengisahkan sebuah peristiwa tragis di mana akibat aksi seorang teroris, sebuah kapal feri tiba-tiba saja meledak dan menewaskan sekitar 543 orang penumpang di dalamnya. Namun setelah diselidiki lebih dalam, ternyata ada satu korban yang mengalami kematian yang aneh. Tapi justru dari sanalah seorang detektif jenius bukan hanya mampu menangkap pelaku pengeboman, tapi dia juga mampu menyelamatkan para korban dari aksi pengeboman tersebut. Nah loh, bingung kan? Kok bisa ya dia menyelamatkan 543 penumpang padahal sebelumnya mereka sudah dinyatakan tewas? Daripada sobat makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Film pun dimulai dengan memperlihatkan kegiatan siswa Angkatan Laut New Orleans yang sedang merayakan kelulusan bersama keluarga tercinta. Dengan memiliki kapal feri, mereka pun berencana untuk melakukan penyeberangan. Namun sesaat setelah acara dimulai, tiba-tiba kapal yang mereka tumpangi pun meledak dan menewaskan sekitar 543 orang penumpang di dalamnya. Beberapa saat kemudian, seorang agen dari Biro Penyelidikan ATF yang bernama Doug Carlin melakukan penyelidikan mengenai kasus ledakan ini. Dan setelah cukup lama ia berada di sekitar TKP, akhirnya ia menemukan sebuah plastik berwarna biru yang disinyalir adalah berupa bukti dari serpihan bom. Bukan hanya itu, di kolong jembatan yang ada di sekitar sumber ledakan pun, Doug menemukan residu jenis bahan bakar menempel di bawahnya. Dan ternyata itu adalah ANFO, sejenis bahan bakar minyak yang sering digunakan sebagai bahan peledak. Di saat yang sama, seorang agen FBI bernama Paul datang menemui Doug. Doug pun lalu menjelaskan hasil temuannya itu. Kemudian di kantor ATF, Doug meminta rekaman kamera pengawas pada Kevin. Namun di saat yang sama, rekannya itu justru memberikan sebuah nomor telepon dan mengatakan bahwa ada seorang wanita sedang mencarinya. Dan dia pun meminta Doug untuk segera menghubunginya kembali. Lalu setelah itu seorang sheriff yang bernama Red kemudian menelpon ke kantor ATF dan mengatakan bahwa ia telah menemukan jenazah wanita yang cukup jauh dari tempat kejadian. Dan dia pun meminta Doug untuk memeriksa jenazah tersebut. Sambil melihat rekaman kamera pengawas yang ada di jembatan sebelum ledakan terjadi, Doug pun mencoba menelpon nomor wanita yang diberikan oleh Kevin tadi. Namun sayangnya, nomor itu ternyata tidak bisa dihubungi. Kemudian saat ia memperhatikan rekaman di area jembatan, ia melihat ada seorang pria misterius berdiri di jembatan tepat sebelum ledakan terjadi. Sehingga Doug pun curiga jika pria tersebut pasti ada hubungannya dengan ledakan bom pada kapal feri. Di hari yang sama, pihak kepolisian lalu memberikan pernyataan resmi bahwa insiden ledakan itu bukan disebabkan karena human error, tetapi karena aksi terorisme. Pihak kepolisian kemudian berjanji akan menyelidiki kasus ini hingga tuntas dan menangkap para pelaku. First, let me say our hearts go out to all of those affected by this tragedy. Early estimates. Singkat cerita, Doug pun kemudian menghubungi Sheriff Red untuk memeriksa data korban jenazah wanita yang ia temukan. Kemudian Sheriff Red pun mengatakan jika korban mengalami luka bakar 30% dan ditemukan dalam posisi menghadap ke selatan dermaga. Ketika Doug bertanya tentang waktu penemuan jenazah wanita tersebut, anehnya Sheriff Red justru mengatakan bahwa jenazah itu ditemukan sebelum kapal feri meledak, yang artinya dia telah meninggal sebelum ledakan itu terjadi dan seolah-olah disamarkan bahwa ia adalah korban dari ledakan kapal feri. Melihat ada yang janggal, Doug pun memutuskan untuk memeriksa jenazah wanita itu secara langsung. Dr. Phil menyatakan bahwa wanita itu mengalami kerusakan total pada lambung dan paru-parunya. Namun tidak ada kerusakan fisik, meskipun sudah tenggelam di dalam air. Kemudian Doug menyadari jika salah satu anting wanita itu ternyata telah hilang. Lalu tangannya yang sebelah kanan pun rusak parah akibat terbakar, dan ia juga kehilangan beberapa jarinya.
Di tubuhnya juga ditemukan ada bekas benturan keras serta tercium bau menyengat yang berasal dari bahan bakar jenis diesel. Hingga kemudian, Doug yakin bahwa kemungkinan besar korban meninggal akibat dibakar untuk menghilangkan bukti. Doug juga menemukan ada sesuatu yang menempel di bibir jenazah wanita itu yang disinyalir itu berasal dari sebuah benda bening dan lengket. Dan setelah disinari oleh sinar UV, terlihatlah ada bekas plester kedap air yang sepertinya digunakan untuk membekap wanita itu sebelumnya. Di tengah perbincangannya dengan Dr. Peel, kemudian Kevin menelpon dan memberitahukan bahwa seorang wanita bernama Clara dilaporkan menghilang pagi itu karena seharusnya ia menjemput ayahnya di airport. Namun insting detektifnya merasa jika jenazah yang sedang ada di hadapannya adalah Clara yang dinyatakan menghilang. Sebelum Doug pergi, ia pun menyuruh sang dokter untuk melakukan otopsi menyeluruh terhadap jenazah hingga mendapatkan kepastian tentang apa penyebab sebenarnya ia meninggal. Ia lalu mengambil foto jenazah dan segera pergi ke rumah ayah korban. Doug meminta keterangan tentang Clara dari ayahnya sambil menunjukkan foto jenazah. Ternyata dugaannya memanglah benar. Wanita yang menghilang adalah orang yang sama dengan jenazah yang ia temukan. Mengetahui hal itu, ayah Clara terlihat sedih, namun ia berusaha tegar menerima kenyataan bahwa anaknya telah menjadi korban ledakan kapal feri. Sang ayah kemudian menjelaskan jika seharusnya pagi ini Clara datang untuk menjemputnya di bandara. Namun ia tak kunjung datang dan ia pun berpikir jika putrinya itu hanya ketiduran saja. Tapi kemudian dari percakapan itu diketahuilah bahwa Clara memiliki mantan tunangan bernama Alan dan teman dekat bernama Beth. Saat Clara tak kunjung tiba di bandara dan tak bisa dihubungi oleh ayahnya, maka sang ayah memutuskan untuk pergi ke rumah Clara dan mengeceknya. Namun di sana tidak ada siapapun, termasuk mobil miliknya juga sudah tidak ada. Doug lalu meminta izin pada ayah Clara untuk memeriksa rumah putrinya dan berharap di sana ia bisa mendapatkan petunjuk. Namun sesaat sebelum pergi, sang ayah kemudian mengatakan jika Clara memiliki teman kencan baru tapi tidak mengatakan siapa laki-laki itu. Saat memeriksa rumah Clara, ia melihat ada tulisan pada pintu kulkas menggunakan magnet yang bertuliskan, "Kamu bisa menyelamatkannya." Dalam pemeriksaannya, Doug menemukan ada pakaian yang berlumuran darah. Doug juga menemukan ada tetesan darah di lantai. Dan di sana juga ada pistol dan juga ada perban yang berlumuran darah di tempat sampah. Kemudian Doug pun memeriksa pesan yang masuk pada telepon Clara. Pesan pertama berasal dari ayah Clara yang mengingatkan untuk menjemputnya. Pesan kedua berasal dari Beth yang bertanya apakah ia sudah sampai di rumah karena Clara tidak kunjung menghubunginya kembali. Namun anehnya, Clara tiba-tiba mengangkat telepon dan dengan nada marah bertanya kepada Beth, apakah ini hanya lelucon? Namun langsung dibantah oleh Beth. Kemudian seketika itu Clara segera menutup teleponnya dan mengatakan kalau ia sedang memiliki tamu dan akan menghubunginya nanti. Hi, it's Beth. Are you there? I'm sorry to call you so early, but you said you were going to call me when you got home, and when you didn't, I started to get worried. Beth, is this a joke? Oh, hey, no, like I said, I was just worried about you. That's all. I can't talk right now. Someone's here. I'll call you later. Claire. Sedangkan pesan yang ketiga berasal dari ayah Clara yang kembali menelponnya karena Clara tak kunjung datang. Namun pada pesan keempat inilah yang membuat Doug terkejut karena ternyata pesan itu berasal dari dirinya sendiri. Yeah, this is ATF agent Doug Carlin returning your call. My cell number is 504-555-0130. Rupanya nomor telepon yang diberikan oleh rekannya itu adalah nomor telepon milik Clara. Hal itu tentu saja membuat Doug semakin bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Meski insting detektifnya sudah mencoba untuk menebak, namun akhirnya ia pun menyerah. Sementara itu di markas FBI, salah satu anggota polisi sedang menjelaskan kemungkinan kronologi terjadinya ledakan dan apa penyebabnya. Di saat yang sama, Doug datang menemui agen McCready, orang yang bertanggung jawab terhadap kasus ini. Ia lalu menjelaskan tentang hasil otopsi penemuan jenazah wanita di dermaga dengan bekas luka bakar yang parah. Serta ditemukan juga jejak bahan bakar peledak bernama PTN yang digunakan oleh pelaku. Doug juga menambahkan bahwa korban telah kehilangan beberapa jarinya dan besar kemungkinan korban telah tewas 2 jam sebelum ledakan terjadi dan posisinya saat ditemukan berlawanan dengan arah ledakan kapal feri.
Karena dirasa janggal, maka hal yang paling mungkin terjadi, ia adalah korban penculikan dengan mulut ditutup plester dan dengan tangan yang terikat tali. Lalu ia dibakar hidup-hidup dan dibuang ke sungai hingga tampak seperti salah satu korban ledakan kapal feri. Doug pun menyimpulkan bahwa pelaku bom ledakan kapal feri dengan orang yang membunuh Clara adalah bisa jadi pelaku yang sama. Kemudian saat akan meninggalkan markas, Doug melihat mobil milik rekannya Larry dan berpikir bahwa ia sudah kembali. Namun ternyata mobil itu hanya dipindahkan dari tempat parkir dermaga yang merupakan kendaraan milik para korban. Dan rupanya Larry adalah salah satu korban dari ledakan kapal feri. Paul yang bersimpati pada Doug atas kematian rekannya itu kemudian mengajaknya untuk melihat teknologi baru yang sedang dia kerjakan, yaitu sebuah instalasi super canggih yang mampu memberikan gambaran visual tentang segala kejadian dimanapun selama maksimal 4,5 hari ke belakang. Artinya, alat ini bisa memvisualisasikan kejadian di masa lalu. It's not the image that's moving faster, it's just our shifting point of view. Let's cruise the breezeway, see when we get there. Bahkan bukan hanya mampu melihat saja, alat ini juga mampu mendengar percakapan siapapun di masa lalu. Dan tentu saja, alat ini juga bisa digunakan untuk mencari jejak pelaku pengeboman. Namun kekurangan dari alat ini hanya bisa memutar kembali kejadian di masa lalu secara maju, tetapi tidak bisa diulang serta jangkauan jaraknya juga terbatas. Oleh karena itu, mereka harus menggunakan alat ini dengan sebaik-baiknya. Dr. Alexander Denny adalah orang yang bertanggung jawab atas penelitian yang dinamai sebagai proyek Snow White. Ia kemudian menunjukkan bagaimana alat itu bekerja. Doug yang dibuat takjub pun mengajukan keinginannya untuk menyelidiki kegiatan Clara sebelum ledakan terjadi, sekaligus untuk menemukan si pelaku. Snow White. Claire Kucheva's house. Address is in range. Signal solid. All right, dazzle me. Mereka pun mulai meneliti tentang apa saja yang bisa ia dengar, apa yang ia lihat, dan siapa saja yang menghubunginya. Namun setelah beberapa jam diteliti, terjadilah suatu keanehan, di mana Clara merasa diawasi oleh seseorang. Meski ia mencoba memeriksa sekeliling, ia tidak menemukan siapapun. Begitupun agen FBI yang langsung mengecek dengan menggunakan Snow White, tapi hasilnya juga nihil, karena mereka juga tidak menemukan ada orang lain di sekitar rumah Clara. Doug lalu menduga bahwa ketika Clara merasa diawasi seseorang, itu akibat ulah dari Snow White sendiri. Namun ia segera dibantah, karena hal tersebut sangatlah tidak mungkin. Kemudian pada keesokan harinya, saat masih meneliti Clara, dengan iseng Doug menyoroti layar monitor menggunakan sinar laser. Namun tiba-tiba seluruh listrik dan sistem mendadak mati. Dan setelah menyala kembali serta alat sudah stabil kembali, Doug pun marah-marah dan merasa dibodohi. Karena menurutnya laser yang ditembakkan ke layar justru terhubung langsung ke kejadian di masa lalu. Karena saat Clara sedang berbicara dengan anak kecil, saat itu juga Clara menyadari akan keberadaan sinar laser yang ditembakkan Doug dari masa kini. Doug pun meminta penjelasan dari para pakar IT FBI yang ada di sana. Karena terdesak, akhirnya mereka pun menjelaskan bahwa Snow White bukan hanya mampu menampilkan visual dari masa lalu, namun ternyata Snow White juga bisa berfungsi sebagai mesin waktu mini yang menghubungkan antara masa lalu dengan masa yang sekarang di saat yang bersamaan. Doug pun memaksa agar tim IT melakukan segala upaya untuk mencegah kematian Clara dan tragedi bom kapal feri. Rekaman pun kemudian menunjukkan saat Clara sedang berada di bar di mana pada saat itu pelaku menghubunginya dengan alasan untuk membeli mobil miliknya. Lalu mereka sepakat akan bertemu di rumah Clara. Sementara pelaku sedang menelpon, tim ATF langsung melacak keberadaan pelaku, namun sayangnya lokasi yang menelpon ada di luar jangkauan Snow White, sehingga harus menggunakan bantuan semacam teropong agar bisa menjangkau lokasinya.
Setelah terhubung dengan teropong, mereka pun mendapatkan pelaku melalui kamera dari minimarket di depan telepon umum. Namun sayangnya, mereka tidak mendapatkan wajah si pelaku dan hanya mendapatkan gambar tas yang dia bawa. Setelah melakukan scanning pada tas dan mencocokkannya, ternyata tas itu cocok dengan tas yang dibawa seseorang saat berada di pintu masuk dermaga. Mengetahui jika hal genting akan terjadi, mereka pun sepakat untuk mengirimkan memo yang berisi identitas tersangka dan tempat kejadian pada Doug di masa lalu, tepat sehari sebelum bom diledakkan. Dengan bantuan sebuah tabung pemindahan materi, mereka pun akhirnya berhasil mengirimkannya ke meja Doug. How'd you get that information? The police work. And the way past the note. Namun sayangnya, memo itu justru terbaca oleh rekannya Larry. Dan sayangnya, Larry justru memutuskan untuk pergi sendiri ke dermaga itu untuk menangkap si pelaku. That's him. There he is. All right. That's him at the bridge, the cemetery, the ATM. That's our guy. Shanti, see if you can get an ID, facial ID on him. Give me some time. Okay. All right. Take your time. Doug dan tim IT FBI pun merasa sangat bersalah karena memo itulah justru yang jadi penyebab meninggalnya Larry. Karena pada saat Larry tiba di dermaga, ia langsung bertemu dengan pelaku dan berusaha menyergapnya. Namun nahas, malah justru Larry lah yang tertembak oleh pelaku. Kemudian Larry yang sudah terkapar pun ia masukkan ke dalam bagasi mobil. Lalu kemudian pelaku pun bermaksud melarikan diri, namun karena daya jangkauan alat terbatas, maka mereka pun tidak bisa melihat kemana arah tujuan pelaku. Karena takut kehilangan jejak si pelaku, Doug yang tidak mau menyerah pun mengambil teropong Snow White yang berada di sebuah mobil. Kemudian ia mengemudikannya menelusuri jalan yang sama untuk mengetahui posisi arah pelaku. Namun karena perbedaan waktu antara ia dan pelaku, hal itu membuatnya merasa kesulitan, di mana ia harus menyeimbangkan antara dua waktu sekaligus. West, not east, on the Crescent City Bridge. There he is, that's him, opposite lane. I got him. That's him, that's him. I got him. Watch the traffic. Beberapa kali ia sempat ditabrak dan menabrak kendaraan lain, namun akhirnya ia pun berhasil lolos. Sampai mobil pelaku pun berhasil terlacak dan terlihat sedang bergerak menuju ke daerah hutan dan berhenti di sebuah bangunan rumah di pinggir danau. Namun dalam kondisi Doug saat ini, rumah tersebut sudah hancur dan terbakar. Tetapi di masa lalu, rumah itu masih utuh. Mereka kemudian melihat pelaku menyeret Larry dari dalam bagasi. Setelah itu, korban lalu dihabisi. Semua orang di markas dibuat shock karenanya, antara marah, sedih dan menyesal karena tidak bisa membantu Larry. Dan di masa kini, Doug melihat berkas sesuatu yang terbakar. Kemudian ia melihat ada sesuatu bergerak di dalam air yang ternyata itu adalah seekor buaya yang sedang memakan tubuh Larry. Para ilmuwan saling berdebat tentang apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Apakah mereka harus melanjutkan atau tidak? Sementara pemindaian wajah pelaku akhirnya menemukan hasil, di mana diketahui bahwa penjahat ini bernama Carol, seorang pria asal Israel sekaligus pemilik pemancingan. Karena sudah diketahui identitas sang pelaku, semua pasukan pun dikerahkan untuk melakukan penangkapan terhadap si pelaku. Kemudian di rumah pelaku ditemukanlah barang bukti berupa kabel yang telah digunakan untuk merakit bom. Sesaat kemudian pelaku pun akhirnya ditangkap saat hendak melarikan diri. Singkat cerita, Doug pun melakukan interogasi kepada pelaku mengenai motifnya melakukan aksi teror. Akhirnya diketahuilah bahwa pelaku pernah mencoba mendaftar masuk angkatan laut, namun dia gagal. Kemudian ia pun mencoba mendaftar masuk tentara, dia juga gagal. Karena Carol dinilai tidak mempunyai kemampuan dan secara psikologis mentalnya tidak stabil.
Ia juga mengatakan bahwa alasan ia melakukan aksi itu bukan karena balas dendam, melainkan sebuah takdir. Awalnya rencananya memang berjalan mulus sampai Larry muncul secara tak terduga. Ia lalu berdalih jika ia tidak bermaksud menghabisi Larry, namun karena Larry siuman dan itu membuatnya kaget, maka ia pun dengan panik menghabisi Larry. Lalu alasan ia menghabisi Clara hanya karena ia butuh mobil yang tidak bisa dilacak. Ia mengatakan itu begitu enteng dan tanpa rasa bersalah, seolah tindakannya itu bisa dibenarkan. Mendengar itu, Dog pun sangat marah dan ingin menghabisinya. No, I want you to tell me. You gotta talk. I mean, come on, hero. What happened after that? I'll tell you what happened after that. You killed 543 people. How do you feel about that? Namun karena merasa ia bisa menyelamatkan dan mencegah ledakan terjadi, Dog pun berencana untuk mengirimkan dirinya sendiri ke masa lalu dan menyelamatkan para korban termasuk Clara. Dr. Alexander Denny yang akan membantunya awalnya tidak setuju karena alat ini memang belum pernah dicoba kepada manusia. Namun Dog tetap kekeh bahwa ia sangat yakin bisa menyelamatkan semuanya. Ia pun lalu masuk ke dalam mesin dan menyuruh sang dokter mengirimkan dirinya ke masa lalu. Proses pengiriman pun dimulai. Dan kemudian Dog pun telah sampai di masa lalu secara tiba-tiba muncul di rumah sakit. Karena sempat kejang seperti mengalami serangan jantung, ia kemudian mendapatkan pertolongan medis. Lalu setelah siuman, ia melihat waktu yang semakin mepet. Dog pun lalu segera bangkit dan bergegas meninggalkan rumah sakit dengan merampas mobil ambulan dari petugas. Ia lalu segera menuju ke rumah Carol untuk menyelamatkan Clara. Sementara itu, Clara yang disekap dengan kepala tertutup berhasil melepaskan ikatan tangannya dan berusaha kabur. Namun sayangnya, hal itu diketahui oleh Carol. Karena Clara yang terus memberontak, akhirnya Clara pun berhasil melukai wajah Carol dengan kukunya. Atas tindakan Clara ini, Carol pun akan memotong jari Clara karena takut meninggalkan barang bukti. Tapi untungnya, Carol yang memegang senjata kemudian menembaki Dog dan berhasil mengenai bahunya. Kemudian Carol pun menembaki tabung gas hingga ledakan pun tak terhindarkan. Dirasa korbannya sudah tewas karena ledakan, ia pun kemudian kabur. Di saat yang sama, ternyata Dog berhasil selamat dan ia segera menyelamatkan Clara dengan menyeretnya keluar dari kobaran api. Clara yang panik sempat menyerang Dog, namun ia mampu menenangkan dan menjelaskan apa yang sedang terjadi sebenarnya. You're safe. You're safe. Meski masih ragu, Clara pun lalu membawa Dog ke rumahnya untuk diobati. Namun ada hal yang aneh. Jika sobat masih ingat pada penyelidikan awal saat Dog datang ke rumah Clara dan ia menemukan baju berlumuran darah, kapas juga ada perban penuh darah, ternyata itu adalah perbuatan dirinya di masa lalu. Itulah kenapa penyidik di TKP menemukan banyak sidik jari Dog di rumah Clara. ATF New Orleans, Agent Donnelly. Yes, is there an Agent Douglas Carlin working out of that branch? Yes, there is, but he's not here right now. Okay, have him call me back at 877-504-8423. Claire? Hi, it's Beth. Are you there? I'm sorry to call you so early, but you said you were going to call me when you got home, and when you didn't, I started to get worried. Beth, is this a joke? Oh, hey, no, like I said, I was just worried about you. I can't talk right now. Someone's here. I'll call you later. Claire. Believe me, the only one you're going to be safe with is me. Menyadari waktu kejadian semakin dekat, Dog dan Clara pun pergi ke dermaga untuk menghentikan aksi ledakan. Dog meminta Clara tetap berada di darat untuk melapor pada petugas. Sedangkan Dog sendiri akan berusaha untuk mendekati mobil Clara. Namun sayangnya, tindakan mereka diketahui oleh petugas dan malah memintanya untuk naik ke dek. Di saat yang bersamaan, Carol seperti menyadari kehadiran Dog. Ia pun lalu kembali ke atas kapal feri.
Melihat hal tersebut, Clara memutuskan untuk ikut naik ke ferry agar bisa mendekati mobilnya sebelum keduluan oleh Carol. Namun sayangnya, keberadaan Clara diketahui oleh Carol hingga ia pun disekap di dalam mobil. Baku tembak antara Doug dan Carol pun tak terhindarkan. Akibatnya, hal itu membuat semua orang menjadi panik hingga membuat pihak keamanan laut datang menghampiri kapal. Doug kemudian berusaha mengulur waktu agar Clara bisa menabrak Carol. Dan ternyata hal itu berhasil sampai akhirnya saat itu dengan sigap dan tepat, Doug pun lalu menghabisi Carol hingga akhirnya ia pun tewas. Doug lalu segera naik ke dalam mobil bersama dengan Clara. Namun pihak keamanan yang sudah tiba di kapal malah mengepung mereka karena mengira jika Doug adalah penjahat. Karena bom yang ada di dalam mobilnya sebentar lagi akan meledak, Doug pun tidak punya pilihan lain selain mengegas mobil hingga terjun ke dalam air. Tapi sayangnya, hal itu justru membuat dirinya terjebak di dalam mobil. Karena tidak mampu menyelamatkan diri dari ledakan, akhirnya ia pun memilih untuk menyelamatkan Clara terlebih dahulu. Sampai akhirnya ledakan pun terjadi dan membuat Doug dari masa depan tewas karena mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Clara dan semua orang. Insiden itu tentu saja membuat Clara sangat bersedih. Lalu beberapa saat kemudian, polisi pun datang untuk mengamankan tempat kejadian dan membawa Clara sebagai saksi dari peristiwa itu. Namun keajaiban pun terjadi. Doug pada masa lalu masih tetap hidup. Dan kini ia datang untuk menyelidiki kasus dan bertemu dengan Clara. Melihat Doug masih hidup, Clara merasa sangat bahagia. Tapi sayangnya, Doug tidak mengenali Clara. Clara lalu mengungkapkan jika ia akan mengatakan sesuatu yang tidak mungkin dipercayai oleh banyak orang tentang apa yang akan dia lakukan. Doug menjawab, ia akan mencoba untuk percaya, dan kalimat ini sama seperti apa yang diucapkan Clara dulu saat mendengar penjelasan Doug dari masa depan. Memang sob, peristiwa kembali ke masa lalu adalah sesuatu yang sulit untuk kita terima, karena memang ini hanya bisa terjadi dalam sebuah film saja. Sedangkan di dunia nyata, kita justru diperintahkan untuk memperhatikan masa depan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Hasr ayat ke-18. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Jadi percayalah, masa lalu takkan pernah bisa kembali. Masa depan akan tetap jadi misteri. Sedangkan masa yang sekarang, inilah yang sedang kita jalani. Maka manfaatkanlah masa yang sekarang dengan sebaik mungkin. Karena hanya dengan cara inilah kamu bisa memperbaiki kesalahan di masa lalu dan menciptakan masa depan yang lebih indah. Itu